Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Sekarang saya coba tanya di sini ya, di sini. Masih ingat ya rumusnya atau persamaan dari hukum Ohm ya? Oke, silakan diketik. Apa yang terjadi pada kuat arus ya, ketika tegangannya saya perbesar? Silakan ditulis di kolom komentar apakah kuat arusnya akan ikutan besar atau gimana. Apa yang terjadi pada kuat arus ketika tegangan dari suatu rangkaian itu saya perbesar? Silakan ditulis saja, tidak mempengaruhi nilai ya. Kuat arus akan semakin kecil. Oke, yang lain. Sama besar, besar itu artinya tetap semua besar. Terus dan kita ingat kembali V sama dengan I kali R. V itu sebanding dengan I. Maka semakin besar V, I juga semakin besar. Saya masih belum bisa menyimpulkan bahwa Anda memahami persamaan hukum Ohm. Maka saya ajukan pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika tegangan saya perbesar? Bagaimana dengan nilai hambatan? Nah, itu indikator. Kalau cuma satu pernyataan sudah benar, belum tentu bisa dikatakan paham. Oke, Mbak Farid, Datus Zulfa tetap. Yang lain? Semakin besar juga, Mbak Intan. Tetap semakin besar. Terus kita akan coba lihat gitu ya. V sama dengan I kali R. Ketika V-nya saya perbesar nilainya, bagaimana nilai R? Jika siswa melihat atau memahami persamaan ini secara matematis, ya mereka akan memilih, ya ini kan sebanding Pak, kalau V-nya besar ya R-nya ikut besar karena mereka sebanding. Mereka memahaminya secara matematis, tapi ternyata itu menunjukkan bahwa mereka belum memahami secara konsep, secara makna. Karena R-nya ini akan bernilai konstan. Kalau ada sumber tegangan dan ada hambatan, ketika V-nya ditingkatkan, maka yang semakin besar adalah I-nya. R-nya tetap, kan tidak mungkin ini R-nya berganti. Oh, sebagai guru kita sadar, wah berarti kemarin kalau saya hanya menjelaskan secara matematis, siswa pahamnya seperti itu. Bagaimana ya caranya biar siswa itu tidak berpikiran seperti itu? Maka saya harus memperbaiki pembelajaran berikutnya. Ini kalau tahunya pada saat ulangan harian. Agar tidak tahunya terlambat, maka ketika dijelaskan, guru boleh tanya seperti ini. Oh, berarti mereka perlu praktikum agar lebih memahami makna dari hukum. Nah, itu contoh bagian dari tindak lanjut dari pelaksanaan asesmen. Pertanyaan yang saya sampaikan tadi adalah asesmen. Saya ingin tahu apakah Anda memahami persamaan hukum. Kalau hanya mampu menyebutkan satu hubungan, saya tidak bisa menyebutkan atau menyimpulkan bahwa Anda telah paham. Oh, V dengan I tadi sudah benar. Tidak bisa langsung diambil kesimpulan, oh Anda paham. Nah, maka indikatornya atau IPKD-nya bisa siswa mampu menyebutkan atau menjelaskan dengan V dan I, V dan R. Jadi lengkap IPKD. Sehingga bisa diwakili bahwa siswa memahami persamaan dari itu contoh saja ya, contoh saja.
Nah, Anda tidak harus berpengalaman ya, tidak harus tiba-tiba nanti pertama kali ngajar, akhirnya dapat dari mana Pak? Kan saya belum pernah melakukan penilaian, sehingga pembelajaran saya masih belum ada dasarnya. Maka yang Anda lakukan adalah melihat kesulitan baca artikel, kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa. Nah, nanti bisa Anda jadikan dasar ketika Anda misalkan seleksi guru. Ya, saya merancang kegiatan praktikum, Pak, karena menurut penelitian A, B, C, itu siswa banyak salah antara V dan R. Jadi membuat rancangan itu tidak asal. Kalau guru yang sudah 5 tahun, ya kemarin dari penilaian tahun lalu bisa diperbaiki. Tapi kalau pertama kali ngajar ya baca, banyak membaca. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selangkah saja lama ini. Saya Pak, istilahnya Pak. Oke, silakan Mas Andrea. Saya tanyanya langsung 2 nggak apa-apa Pak ya? Boleh. Pertama, di bagian indikator, kan tadi terdapat beberapa kalimat, siswa mampu menyebutkan, siswa dapat menganalisis, siswa dapat memahami. Nah, penggunaan kalimat menyebutkan, menganalisis, memahami itu ketika KD-nya seperti apa Pak? Terus itu dulu ya, saya jawab dulu ya. Ya. Oke. Nanti Anda akan mempelajari, sebelumnya Anda nanti akan tahu tujuan dari pembelajaran itu tidak hanya tentang kognitifnya saja atau pengetahuan, tapi ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Di dalam ranah kognitif itu juga ada tingkatannya, mulai dari taksonomi Bloom. Ada yang sudah pernah dengar taksonomi Bloom? Ya belum ya, nanti kita akan bahas. Nanti ada yang istilahnya, kalau Mas Samsul Huda ini sudah pernah dengar ya. Kalau yang taksonomi Bloom itu ada C1 sampai C6, mulai dari mengingat, level berpikir, level kognitif. Dan kata kerjanya nanti yang digunakan berdasarkan itu Mas, level kognitifnya. Misalkan KD-nya meminta siswa untuk mampu merancang roket sederhana misalkan. Berarti itu sudah melakukan tahapan atau mengikuti prosedur. Prosedural. Prosedural artinya sudah harus memiliki pemahaman terhadap konsep. Ya, menerapkan konsep. Jadi nanti ada level kognitif, ada dimensi dari pengetahuan. Kalau level kognitif itu C1 sampai C6, kalau dimensi pengetahuan itu mulai dari fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi. Ya, itu kita insya Allah akan bahasnya besok ya. Pertama ketiga. Tuh. Nah, lanjutannya bagaimana Mas Andrea? Untuk pertanyaan kedua Pak, jika instrumen berupa ukuran angka kan seperti ketika dia bisa ini berapa. Nah, bagaimana sih cara menentukan angkanya tersebut, Pak? Jika sisi yang harus dipilih itu banyak. Baik, ini masalah kalau nilainya sekian, penentuan nilainya ya. Jadi seberapa penting, misalkan konsepnya penting Pak. Jadi kalau misalkan dia sudah paham secara konsep, tapi matematisnya salah gitu ya, ya nggak apa-apa Pak. Jadi itu memang kembali ke guru-guru, masing-masing guru ya. Kalau guru fisika saya, guru fisika Pak, yang penting dia paham konsep fisika, tahu maknanya, tahu hubungannya. Ketika salah ngitung ya saya maklumi, mungkin yang salah ngitung nanti minus 5 gitu, itu boleh. Yang penting ketika Mas Andrea melakukan pengukuran atau menilai menggunakan instrumen tersebut, ya sama untuk semua siswa. Setelah ini kita akan bahas juga tentang apa saja yang perlu diperhatikan di dalam penilaian. Nanti ada yang namanya valid dan reliable. Seperti itu Mas Andrea. Kita bahas setelah ini. Yang lainnya? Izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Ibnu. Saya ingin bertanya mengenai tadi yang instrumen. Apakah instrumen itu selalu berupa rubrik penilaian? Semisal dalam soal fisika mungkin itu mungkin nanti ada diketahuinya dapat berapa, terus ada rumusnya yang ditulis dapat berapa, dan menjawab mengerjakannya jika benar dapat berapa, seperti itu Pak. Oke, untuk penilaian ya, itu kalau yang tadi itu sepertinya terbalik ya, instrumennya itu bisa melalui tes tulis, mana itu rubriknya. Nah,
Jadi kalau misalkan instrumennya adalah tes uraian, ya pedomannya kalau misalkan dia menyebutkan rumus berapa. Terus kalau misalkan nanti konsepnya benar berapa, seperti itu. Jadi memang ada rubriknya, Mas. Jadi pedoman dan instrumen jadi satu. Nah, sampai Anda membuat soal tidak ada pedomannya, penilaiannya. Nampaknya adalah Mas Ibnu membuat soal, ditaruh di kelasnya. Ternyata Mas Ibnu ini satu sekolah dengan Mas Samsul Huda. Pak Ibnu, saya biar sama nih, soalnya sama aja. Tapi yang diberikan hanya instrumen soalnya, pedomannya tidak. Maka nanti hasilnya bisa beda. Kalau Pak Huda sukanya matematikanya benar 100, Pak Ibnu lebih suka konsepnya paham, nah itu nanti akan menghasilkan yang berbeda. Ya, maka pedoman yang bagus itu ketika pedomannya diambil oleh atau digunakan oleh siapapun, hasilnya sama. Yang bagus, maka harus rinci. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Dan itu nanti akan berproses, dirubah. Nanti pasti Anda akan menemui, ini belum ada ini di pedoman ini. Misalkan hanya lupa kuadratnya, Pak. Wah, iya. Ada satuannya benar, tapi kurang kuadrat aja. Kira-kira berapa ya? Itu harus dirumuskan. Ada juga ternyata matematisnya benar, salah cuma di hasil. Wah, ini gimana ya? Matematis separuhnya udah benar, cuma finalnya aja yang salah. Maka itu perlu dibuat pedoman yang baru. Seperti itu, Mas. Ini yang gambarannya. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Ini ternyata udah 1 jam. Kita lanjutkan. Harapan saya nggak sampai 1 jam ya, tapi ya mungkin kita bisa lanjutkan. Ini masih membahas tentang langkah-langkahnya saja ya. Saya rasa sudah fix, nanti bisa Anda baca lagi tentang langkah-langkahnya. Dengan seberapa tadi langkah yang sudah disampaikan, dari situlah kita dapat menyimpulkan bahwa apakah penilaian itu sama dengan assessment.